Ada yang menarik ketika seorang Arab Badui, Arab pedalaman yang biasa nomaden, tinggalnya di pelosok-pelosok, tidak di pemukiman pada umumnya Nabi bersama para sahabat. Dia tinggal biasanya sambil ngangon onta atau kambing, mencari sumber-sumber air sehingga mudah dapat rumput, mudah dapat air. Ini disebut A'rabi, pedalaman. Orang Arab pelosok pedalaman. Suatu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan aku suatu amalan yang kalau aku amalkan, aku masuk surga. Masya Allah, to the point. Langsung tembak, des. Ibarat penembak itu sniper. Saya nggak punya keinginan apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya mau surga saja. Maka fokus saya, setiap amalan saya akan mengantarkan saya masuk ke dalam surga. Ajarkan saya hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab to the point. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kau hanya beribadah kepada Allah saja, tidak tergelincir sedikit pun dalam kesyirikan. Kau tutup usia dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Kalaupun kau pernah tergelincir dalam kesyirikan, entah syirik kecil atau syirik besar, kau bertaubat kepada Allah. Intinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam keadaan beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Satu. Wa tuqimas salatal maktubah, kau tegakkan salat 5 waktumu. Kau tegakkan salat 5 waktumu, kau tidak tinggalkan itu. Kau tidak remehkan, kau tidak lalaikan, kau tidak gampangkan. Langsung, on time. Begitu azan dikumandangkan, salat. Dalam keadaan apapun, salat. Sakit, tergeletak dalam keadaan susah sekalipun, salat. Mengabdikan diri kepada Allah. 2. Wa tuaddi zakatal mafruḍah, kau bayar zakat wajibmu. Ini tentu saja ada syaratnya. Kapan zakat itu menjadi wajib? Baik zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan kembali kepada zakat harta. Ada ketentuan syaratnya. Dan ini bisa dipelajari dalam disiplin ilmu fikih, Pak. Tapi kau fokus. Begitu syarat wajib zakatmu tiba, kau bayar. 3. Wa tasumu Ramadan, kau puasa di bulan Ramadan. Tidak puasa Syawal, tidak apa-apa. Tidak puasa Senin Kamis, sunnah anjuran saja. Tidak puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, enggak apa-apa. Tidak puasa 3 hari dalam setiap 1 bulan Hijriyah, tidak apa-apa. Yang penting Ramadan tiba, berpuasa di bulan Ramadan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala 4. Kau masuk surga. Masya Allah. Orang Arab ini saya bayangkan mungkin raut wajahnya meringas, meringis. Kok gampang pisan. Beribadah, tidak berbuat syirik, salat 5 waktu, bayar zakat, puasa Ramadan. 4. Kata orang Arab ini, walladzi nafsi biyadih
La azidu ala hadha syai'an abadan wala anqusu minhu. Nabi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Orang Arab ini bersumpah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Aku akan lakukan 4 ini, ndak nambah, ndak kurang. Itu 4 saja, tok, til. Karena aku maunya surga, nggak yang lain. Itu saja. Aku bisa masuk surga. Pamit. Assalamualaikum. Pergi. Jadi menemui Nabi hanya untuk tanya apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Karena itulah obsesi cita-citaku. Nggak ada yang lain. Jamaah sekalian, kita punya 1001 keinginan. Kita punya 1001 keinginan. Pengen punya rumah begini, pengen punya kendaraan begini, pengen kalau punya istri begini. Sudah punya istri 1, pengen punya istri kedua. Udah punya istri 2, pengen punya istri 3. Udah punya 3, pengen punya 4. Anaknya Masya Allah sudah bagus, pengen lebih lagi. Seseorang punya banyak keinginan di dunia. Tapi tahukah kita? Bekal terbaik kita menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang Allah tentukan, yang Nabi ajarkan bisa mengantarkan kita ke surga. Dengan syarat terpenuhi 2 instrumen ahsan wa amala. Ikhlas karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ini pamit. Makanya kata perawi, falamma walla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini sudah berpaling, sudah pergi, maka Rasul bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza." Yang pengen tahu, pengen lihat seorang penghuni surga, lihat orang ini. Dia punya cita-cita, dia punya komitmen, tekad ingin masuk surga, fokus ke sana. Lihat kepada orang ini, dia adalah penghuni surga. Subhanallah. Karenanya kita itu ndak usah sok-sokan, saya gagah ini, saya cantik ini. Kalau berpenampilan begini, berpenampilan begitu. Gagah kalau begini, cantik kalau begitu. Punya titel sederet, punya ini, punya itu. Meremehkan orang lain. Seringkali hal-hal yang sebetulnya simple, tapi memang itulah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Cukup cita-citakan, saya masuk surga, saya akan lakukan yang terbaik, maka itulah yang terbaik.